Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jasmani rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 951 sampai 955. Apa yang baru saja aku katakan, lebih baik orang rendah hati. Terkadang terlalu percaya diri belum tentu baik. Kamu pikir kamu bisa memakanku, tapi kamu tidak mau. Di mataku, mereka hanya semut yang mudah dihancurkan. Lindong menggelengkan kepalanya dan terus mencibir. Ya, Lindong, kamu benar. Seseorang harus rendah hati dan tidak terlalu percaya diri. Kali ini aku sangat terinspirasi. Selama kamu melepaskanku, aku pasti akan mendengarkanmu di masa depan, dan tidak akan pernah melakukan hal yang sama lagi. Jiang Tiansheng setuju dengan tergesa-gesa. Beraninya dia menghadapi Lindong. Saat nyawanya berada di tangan lawan, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting saat ini. Selama dia bisa bertahan hidup, Jiang Tiansheng bisa melakukan apa saja. Jangan bilang kamu setuju dengan Lindong, sekalipun dia diminta berlutut, bersujud dan meminta maaf. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam menghadapi kematian yang sesungguhnya, setinggi apapun statusmu, kamu harus tunduk. Seperti kata pepatah, lebih baik hidup daripada mati. Ketika kamu mati, tidak ada apa-apa, meski banyak orang mengatakan mereka tidak takut mati. Namun ketika menghadapi kematian, berapa banyak orang yang tidak takut? Jiang Tiansheng, kamu mungkin berpikir bahwa setelah kamu keluar dari bahaya kali ini, kamu harus meminta keluarga untuk mengirim lebih banyak orang kuat untuk membalas dendam padaku, kan? Lindong baru saja selesai berbicara. Jiang Tiansheng buru-buru berjanji, tidak. Sama sekali tidak, Lindong, tolong jangan salah paham. Saya benar-benar tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Selama Anda melepaskan saya kali ini, saya, Jiang Tiansheng, bersumpah sebagai pewaris pertama keluarga Jiang, saya tidak akan pernah membalas dendam dari Anda, dan kami tidak akan pernah menyeberangi sungai lagi. Apakah Anda pikir saya akan mempercayainya? Jiang Tiansheng, hanya iblis yang dapat menahan orang egois seperti Anda, kata Lindong sedikit meningkatkan kekuatan kelima jarinya. Dia merasakan jari-jari Lindong di kepalanya menegang. Jiang Tiansheng tercengang, berpikir bahwa Lindong akan membunuhnya. Dia segera menangis dan berkata dengan keras, Lindong, Tuan Lin, Tuan Muda Lin, saya benar-benar salah. Tolong lepaskan saya. Selama Anda melepaskan saya tidak akan pernah membalas dendam dari Anda. Yang disebut Tuan Muda, pewaris pertama keluarga Jiang, dan calon kepala keluarga Jiang tidak lebih dari ini. Dengan orang yang serakah dan penakut, apakah Anda yakin keluarga Jiang tidak akan menyerah di tangannya? Lindong membuang muka. Jiang Fu dan yang lainnya dari kantor berkata, ini adalah masalah manajemen senior inti keluarga Jiang dan nenek moyang kita. Saya hanya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Tuan Muda. Saya tidak punya hak untuk bertanya. Tidak peduli apapun, Tuan Muda adalah pewaris pertama dari keluarga Jiang kami. Begitu dia meninggal, keluarga pasti akan meminta seseorang untuk membantunya. Leluhur, Lindong, tolong pertimbangkan baik-baik apakah kamu bisa menahan amarah orang suci, jawab Jiang Fu. Apakah kamu mengancamku? Tidak, aku hanya mengatakan fakta. Di matamu, alam suci begitu mengagumkan. Menurutmu mengapa pindah dari nenek moyangmu akan membuatku takut? Apakah kamu menikah dengan nenek moyangmu, Tuan Muda? Lindong bertanya sambil tersenyum. Kata-katanya langsung membingungkan semua orang yang hadir. Siapa yang tidak tahu bahwa alam suci adalah kekuatan tempur tertinggi di alam Xingsu? Di semua kekuatan besar, mereka adalah eksistensi setingkat leluhur. Bahkan jika Anda tidak hebat di alam suci, apakah ada yang mengagumkan? Mungkinkah orang ini bodoh?
Saya hanya menyuruh Tuan Muda untuk tetap rendah hati. Sekarang bahkan alam suci pun berani mengabaikannya. Lindong, kamu tidak bisa menghina orang kuat di alam suci. Jika kata-kata ini tersebar ke aliansi suci, sama sekali tidak akan ada tempat bagimu di alam semesta yang luas. Biarkan Tuan Muda kita pergi secepat mungkin. Kita bisa perlakukan masalah ini sebagai itu belum pernah terjadi. Jika tidak, bukan nenek moyang saya dari keluarga Su yang mencari masalah, tetapi seluruh Saint Realm dari Starvoid Realm akan mencari masalah. Orang yang berbicara adalah yang tertinggi lainnya, orang tahap akhir tingkat. Apakah kamu mencoba menakutiku? Lindong berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda. Orang suci tidak dapat dihina. Ini adalah aturan yang diakui di dunia Xingsu. Siapapun yang berani melanggarnya akan membayar harga yang mahal atau bahkan nyawanya. Apa yang baru saja Anda katakan sudah menghina orang suci itu. Tidak bisakah orang suci dihina? Yah, aturan ini bagus. Saya sangat menyukainya. Lindong, apa yang kamu inginkan? Jiang Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana menurutku? Aku juga ingin bertanya padamu. Bagaimana menurutmu setelah mengikutiku sekian lama? Kali ini keluarga Jiang kami mengaku kalah. Bagaimana Anda bisa melepaskan Tuan Muda saya? Katakan saja. Saya tahu Anda enggan mengambil tindakan. Anda pasti punya tuntutan. Jika Anda mengatakannya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Oke, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda bisa menyelesaikannya untuk saya akan melepaskan Jiang Tiansheng. Lindong berpikir sejenak dan berkata, Jiang Fu belum berbicara. Jiang Tiansheng, yang dikendalikan oleh Lindong, tidak sabar untuk mengatakan, Anda mengatakannya, Anda mengatakannya. Lindong, selama Anda mengatakannya, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Di benua Cina Tengah ini, Jiang Tiansheng tidak dapat menyelesaikannya tanpa saya. Belum lama ini, ketika saya sedang dalam perjalanan, saya bertemu dengan seorang pria yang sangat sombong dan mengalami sedikit konflik dengannya. Dia ingin membunuh saya, tetapi dia gagal dan saya membunuhnya. Keluarganya akan segera tiba. Ya, tentu saja, Lindong, masalah ini ada pada saya. Selama keluarganya berani mendatangi Anda, saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyangkal wajah keluarga Jiang. Jiang Tiansheng menjawab dengan lantang, seolah dia melihat harapan hidup. Selama Lindong memintanya, saya takut jika Lindong tidak mendapatkan cukup makanan dan garam, dia akan langsung membunuhnya. Itulah ketidakadilan yang sebenarnya, benar. Ketika orang itu sekarat, dia sepertinya mengatakan namanya adalah Jiang Tianxing. Namamu Jiang Tiansheng, nama keluargamu adalah Jiang. Hanya ada satu perbedaan kata di antara namamu. Kalian harus saling mengenal. Kata Dong pura-pura cuek, apa, Jiang Tianxing? Apakah Lindong yang membunuh Jiang Tianxing? Senyuman yang baru saja muncul di wajah Jiang Tiansheng membeku. Segera, tubuhnya mulai bergetar, dan ketakutan yang sangat besar muncul di hatinya. Lindong berani membunuh Jiang Tianxing. Apakah dia juga berani membunuhnya? Jiang Fu dan orang kuat lainnya tidak jauh dari situ juga tercengang. Tujuan kedatangan mereka ke sini bukan hanya untuk menyelidiki penyebab kematian Jiang Tianxing seperti yang ditugaskan oleh keluarga. Tanpa diduga, si pembunuh berada tepat di depannya. Dia juga menyandera tuan muda tertua Jiang Tiansheng. Siapapun yang tidak bodoh bisa mendengarnya. Lindong jelas menggoda mereka. Jiang Tianxing dan Jiang Tiansheng, kedua nama ini sekilas terkait erat. Bagaimana mungkin Lindong tidak mengetahui tentang mereka? Tetapi ketika Jiang Tianxing akan meninggal,
dia dengan pasti mengumumkan status keluarganya dan mengatakan bahwa dia adalah pewaris kedua keluarga Jiang. Jiang Fu menatap Lindong. Pikiranku berputar dengan cepat. Apa maksud Lindong dengan memberitahunya tentang pembunuhan Jiang Tianxing? Apakah Anda benar-benar ingin menggunakan kehidupan tuan muda untuk berdamai dengan keluarga Jiang? Keterlaluan, karena kita adalah manusia. Siapapun yang tidak bodoh tahu bahwa tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Dia membunuh pewaris kedua keluarga Jiang dan ingin menggunakan nyawa pewaris pertama keluarga Jiang untuk berdamai. Bagaimana cara kerjanya? Jadi apa sebenarnya maksud Lindong? Dia tahu dengan jelas bahwa rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan, namun dia tetap mengatakannya. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam gila keluarga Jiang? Jiang Fu tiba-tiba terkejut dan menatap Lindong dengan tidak percaya. Kecuali, dia ingin dibungkam. Jiang Fu mengira Lindong mungkin memilih untuk membungkamnya. Segera berteriak, tidak, semuanya. Perhatikan, mungkin ada penyergapan di sini. Lindong membunuh Jiang Tianxing dan menculik tuan muda. Tidak mungkin berdamai dengan keluarga Jiang. Dia telah mempermainkan kita. Jika dia mengatakannya kali ini, kemungkinan besar dia ingin membungkam kita semua. Kata-kata Jiang Fu segera membangkitkan kewaspadaan semua orang. Dan semua orang memandang Lindong dengan mata jahat. Orang tua, kamu bisa melakukannya, kamu tahu aku sedang mempermainkanmu, tapi bukankah tidak pantas untuk mengatakan diam, kamu mengejarku untuk membunuhku, dan aku juga membunuhmu sebagai balasannya. Bagaimana kamu bisa menyebutnya diam? Jiang Tianxing juga mati dengan cara ini. Anda menyalahkan diri sendiri dan menyebabkan kehancuran Anda sendiri. Lindong berkata sambil setengah tersenyum. Lindong, jika kamu membunuhku, kamu benar-benar akan bertengkar dengan keluarga Jiang. Apakah kamu yakin ingin mengambil langkah ini? Keluarga Jiang adalah leluhur dengan beberapa orang suci. Suatu ketika aku mati, keluarga Jiang pasti akan meminta leluhur untuk keluar. Jiang Tianxing masih melakukan perjuangan terakhirnya. Sekarang dia juga tahu kalau Lindong berpura-pura bodoh. Saat Lindong membunuh Jiang Tianxing, dia menjalin perseteruan hidup dan mati dengan keluarga Jiang. Kemungkinan melepaskannya kali ini sangat rendah. Tapi biarkan saja dia mati. Jiang Tianxing sedikit tidak mau. Dia juga ingin membujuk Lindong untuk melepaskannya. Jiang Tianxing, menurutmu apakah mungkin bagi keluarga Jiang dan aku untuk berdamai dalam situasi saat ini? Lindong bertanya dengan agak geli. Benar saja, keinginan masyarakat untuk bertahan hidup sangat kuat. Meskipun dia tahu bahwa dia sudah dikutuk, Jiang Tianxing masih tidak mau menyerah. Lindong, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya datang ke sini kali ini untuk menyelidiki penyebab kematian Jiang Tianxing. Tetapi selama Anda tidak membunuh saya akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Dan saya tidak akan membunuhmu Jiang Tianxing. Melaporkan masalah ini kepada keluarga akan bermanfaat bagi kita berdua. Bagaimana menurut Anda? Tidak. Biarkan Anda pergi. Ketika kamu melupakan krisis kematian seperti ini, kamu pasti akan melakukannya. Aku tidak ingin menimbulkan masalah bagi diriku sendiri. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Selain itu, jika aku membunuhmu, siapa yang akan tahu bahwa aku yang melakukannya? Lindong, apakah kamu yakin bisa membunuh kami semua? Jika satu orang lolos, kamu akan diburu tanpa henti oleh keluarga Jiang. Dan metode orang suci bukanlah sesuatu yang bisa kamu pahami. Mengapa saya tidak percaya bahwa orang suci itu maha kuasa? Akamua Jiang Tianxing sama sekali tidak tergerak saat melihat Lindong. Dia mengubah strateginya dan berteriak kepada Jiang Fu dan yang lainnya di kejauhan. Paman Fu, begitu Lindong membunuhku, jangan berpikir untuk segera membalas dendam. Semua orang melarikan diri dan kembali untuk memberitahu keluarga segalanya.
biarkan mereka mengundang leluhur untuk membalaskan dendam saya dan Jiang Tianxing. Guru, kami mengerti. Jangan khawatir, Tuan Muda, kami pasti akan menyampaikan berita itu kembali ke keluarga. Tahap akhir tertinggi lainnya juga menjawab. Ingin melarikan diri? Bukankah kamu mengatakan betapa hebat dan kuatnya alam suci? Apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan untuk melarikan diri di depan alam suci? Canda Lindong. Bagaimana cara melarikan diri di depan orang suci? Alam suci? Di mana? Siapakah orang suci itu? Ini adalah pertanyaan yang ada di benak semua anggota keluarga Jiang yang hadir. Saya tidak mengerti apa maksud kata-kata Lindong. Lindong, kamu mengundang Saint Realm? Ini tidak mungkin. Bagaimana Saint Realm yang kuat bisa mengambil tindakan sesuka hati? Kamu berbohong. Jika memang ada Saint Realm, panggil saja dan biarkan kita lihat, kata Jiang Tianxing. Kata suara gemetar. Jauh di Cakrawala, tepat di depanmu, orang suci itu adalah dirimu yang sebenarnya, kata Lindong dengan sok. Apakah kamu orang suci? Hahaha, Jiang Tianxing tiba-tiba mulai tertawa. Dia mengira Lindong benar-benar mengundang seorang saint. Lindong dapat menghabiskan lebih dari 10 triliun koin bintang yuan untuk melawannya, jadi identitasnya pasti tidak sederhana. Tidaklah berlebihan untuk memiliki seorang master di alam suci. Jika Lindong mengundang tuannya, kemungkinan besar semua anggota keluarga Jiang akan dibungkam. Namun sebenarnya dia mengatakan bahwa dia adalah orang suci. Ini hanyalah hal yang paling konyol di dunia. Apakah ini mungkin? Sangat tidak mungkin. Saya khawatir anak ini Lindong bahkan tidak mengerti apa itu Saint Realm, bukan? Dari semua ahli tingkat suci di alam Xingsu, manakah yang bukan merupakan eksistensi tingkat leluhur? Yang termuda telah hidup setidaknya puluhan ribu tahun. Meskipun tidak ada batasan umur di alam abadi, tidak mungkin untuk melihat sepenuhnya usia spesifik seseorang. Anda perlu menguji usia tulang untuk mengetahuinya. Tetapi siapapun yang mempunyai sedikit penglihatan dapat melihat gambaran kasarnya. Usia Lindong pasti tidak akan lebih dari 1000 tahun. Sejujurnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi pada usia ini tidak lebih buruk dari monster-monster top itu. Tapi harus dikatakan bahwa Lindong adalah orang kuat di alam suci. Jiang Tianxing tidak akan mempercayai apapun, karena ini sepenuhnya di luar akal sehat. Ini hanya mungkin kecuali Lindong adalah orang dengan level lebih tinggi dari luar alam Xingsu. Bagaimanapun, tidak mungkin orang suci kuat yang berusia kurang dari 1000 tahun muncul di alam Xingsu. Tidak peduli seberapa tinggi bakat Anda, berapa banyak petualangan yang Anda miliki, atau berapa banyak materi surgawi dan harta duniawi yang Anda ambil, itu tidak mungkin. Orang-orang kuat lainnya dari keluarga Jiang hampir terhibur oleh Lindong. Pikiran mereka sama dengan pikiran Jiang Tianxing. Hanya ada 3 kata untuk hati, mustahil. Menghadapi ejekan Jiang Tianxing dan keluarga Jiang, Lindong tidak membela diri. Sekarang, sekeras apapun dia menjelaskan, tidak ada yang akan mempercayainya. Akan lebih baik jika dilakukan secara langsung. Melihat ekspresi mengejek, Lindong Li berpikir. Tertawa, semua orang senang dan bahagia. Lalu aku akan mengirimmu ke jalanmu. Ini bisa dianggap sebagai sedikit rasa hormat terhadap orang yang sekarat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tawa Jiang Tianxing perlahan menghilang. Lindong tetap diam dari awal sampai akhir. Semua orang merasa ada yang tidak beres dengan Lindong. Setelah adegan menjadi tenang, Lindong berkata, "Apakah kamu sudah selesai tertawa? Kalau begitu bersiaplah untuk berangkat bersama. Sebagai orang kuat di alam suci, saya telah menahan ejekan kalian semut, dan saya telah melakukan yang terbaik untukmu." Lindong,
Kamu, sebelum Jiang Tiansheng selesai berbicara, dia disela oleh nafas putus asa. Jiang Fu menyadari ada yang tidak beres saat Lin Dong berbicara. Siap membuka tubuh Dharma yang abadi. Seolah-olah mantra penahan telah dipasang di tubuhnya, tidak bisa bergerak. Beberapa orang lain masih bersiap untuk mendengarkan kata-kata Jiang Tiansheng dan mengobrak-abrik ruang untuk melarikan diri kembali ke keluarga mereka. Akibatnya, begitu celah kecil terbuka di ruang tersebut, orang tidak bisa bergerak. Semua orang yang tubuhnya tidak bisa bergerak menunjukkan ekspresi ketakutan. Tekanan ini terlalu kuat, langit seperti runtuh menimpaku. Meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak, hatinya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Ini, apakah ini kekuatan suci? Bagaimana mungkin? Apakah kamu benar-benar berada di alam suci? Kata Jiang Fu dengan ekspresi ngeri. Kata-katanya seperti guntur, semua orang kaget dan pusing, dan banyak orang langsung pingsan. Ketika Jiang Tiansheng mendengar kata-kata Jiang Fu, dia memuntahkan seteguk darah, dan kemudian pingsan. Dia awalnya berada di sisi Lin Dong, dan dia telah menanggung kekuatan suci terbesar. Ditambah dengan kata-kata Jiang Fu, dia benar-benar menghancurkan pertahanan batinnya. Dia benar-benar menyinggung orang suci yang berusia kurang dari 1000 tahun. Hidupku dalam bahaya, keluarga Su, selesai. Di bawah tekanan fisik dan psikologis yang luar biasa, Jiang Tiansheng pingsan. Bukan hanya dia, tetapi juga banyak makhluk abadi di tempat kejadian tidak dapat menahan tekanan ganda seperti itu dan mengikuti jejak Jiang Tiansheng. Hanya Jiang Fu dan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya yang masih mengertakkan gigi dan bertahan. Lin Dong hanya melepaskan 10% kekuatan suci, jika dia meledak dengan semua aura Saint Realm. Ini segera mengejutkan semua orang sampai mati. Di mana kemungkinan pingsan, orang suci tidak bisa dihina. Ini yang kamu katakan, baru saja kamu tidak hanya mengejarku, tapi juga menertawakanku. Ini dianggap penghinaan terhadap orang suci. Aku akan membunuh kalian semua sekarang. Dan keluarga Jiang tidak bisa melakukannya apapun untukku. Lin Dong memandang Jiang Fu, mereka yang masih bertahan, berkata pada diri mereka sendiri. Jiang Fu tidak tahu harus berkata apa saat ini. Tentu saja dia terdiam. Kini semua itu ditopang oleh satu nafas. Setelah nafas ini dilepaskan, segera, dia akan menjadi seperti orang lain, mengalami kerusakan mental, muntah darah dan mengalami koma. Jiang Fu tahu bahwa dia sudah dikutuk. Satu-satunya hal yang patut disalahkan atas perkembangan hingga saat ini adalah nasib buruk Tuan Muda. Ketika dia pertama kali datang ke distrik barat, dia menyinggung Lin Dong, seorang ahli muda tingkat suci, di sebuah kedai minuman. Balas dendam dalam lelang tersebut hanya memperparah konflik kedua pihak. Sekarang kamu masih berani mengejar dan membalas dendam dari Saint Realm. Bukankah ini meminta kematian? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan pencegah keluarga Jiang, itu terbatas di depan Saint Realm. Jika orang suci sejati ingin membunuh mereka, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Kecuali keajaiban terjadi dan leluhur keluarga Jiang tiba, masih ada harapan. Namun, nenek moyang keluarga Jiang telah mundur ke tanah leluhur mereka. Jadi bagaimana mereka bisa tiba-tiba muncul di sini? Semua orang ingin memohon belas kasihan pada Lin Dong, tapi mereka tidak bisa. Jiang Fu, mendiang guru tingkat tertinggi, bahkan tidak dapat berbicara, apalagi guru tingkat tertinggi awal dan akhir seperti mereka. Sekali putus asa, cedera serius tidak bisa dihindari. Lin Dong merasa hal itu hampir selesai dan siap mengirim anggota keluarga Jiang ini dalam perjalanan. Alasan kenapa dia tidak membunuh orang-orang ini secara langsung dari awal. Bersiaplah untuk menguji kekuatan Saint Realm Anda. Hasilnya ternyata sangat mengerikan.
Banyak sekali orang yang pingsan setelah hanya mengeluarkan 10% nafasnya, dan selebihnya tidak mudah untuk menahannya. Mereka bahkan tidak berani berkata apapun, sehingga hanya mengandalkan satu nafas untuk menahannya. Sekarang dia dan keluarga Jiang telah mencapai titik pertempuran sampai mati. Lindong tidak perlu menahan diri. Bahkan jika mereka membunuh orang-orang ini, keluarga Jiang mungkin tidak dapat menemukan korbannya sendiri dalam waktu singkat. Ketika Su Sueling menggunakan pengaruh perusahaan dagang kornukopiah untuk mengembangkan perusahaan dagang Donglai, dia dapat membantu dirinya sendiri menembus level orang suci sejati. Apa yang akan dilakukan keluarga Jiang meskipun mereka tahu itu dia, nenek moyang tingkat suci sejati ada di sini, dan dia tidak takut. Boom! Lindong melepaskan 10% napasnya lagi. Kekuatan suci yang menyelimuti semua orang tiba-tiba menjadi 2 kali lipat. Pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Jiangfu, yang mengertakkan gigi dan bertahan, tidak dapat lagi menahan tekanan dari kekuatan suci semacam ini. Puff-puff, mereka semua mengalami kerusakan mental dan muntah darah serta mengalami koma. Sekalipun mereka cukup beruntung untuk selamat dari cedera seperti itu, mereka masih memerlukan masa penyembuhan yang lama dan berbagai macam harta alam dan duniawi untuk membantu mereka pulih. Namun, Lindong tidak akan memberi kesempatan pada orang-orang ini. Dengan lambaian tangannya, puluhan sinar kekuatan suci ditembakkan, langsung memasuki tubuh keluarga Jiang dan mulai mendatangkan malapetaka pada tubuh mereka. Keluarga Jiang, yang masih koma, tidak tahu bahwa hidup mereka telah berakhir. Di bawah kehancuran kekuatan suci, setiap tubuh menghilang ke udara, tanpa meninggalkan jejak. Pada akhirnya, hanya Jiang Tiansheng yang masih ditangkap oleh Lindong. Alam suci ingin membunuh alam abadi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah permainan yang menghancurkan, dan keluarga Jiang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tepat ketika Lindong bersiap untuk sepenuhnya menangani Jiang Tiansheng, tiba-tiba aku mencium bau busuk. Saya menemukannya dengan pandangan sekilas. Jiang Tiansheng sangat takut hingga kotorannya keluar. Apakah ini yang disebut pewaris pertama keluarga Jiang? Jenius dari alam Xingsu, kamu terlalu penakut. Lindong sedikit bingung. Bagaimana keluarga Jiang bisa menunjuk orang seperti itu sebagai pewaris pertama? Mungkinkah tidak ada penerusnya? Benar-benar tidak tahan dengan bau yang menyengat. Lindong dengan cepat mengusir Jiang Tiansheng, dan kemudian lampu menyala. Bang! Seluruh tubuh Jiang Tiansheng menghilang dengan ledakan dan berubah menjadi abu. Pewaris pertama keluarga Jiang meninggal. Bisa bertemu. Keluarga Jiang, yang 2 ahli warisnya, Jiang Tianxing dan Jiang Tiansheng, meninggal satu demi satu, pasti akan menghadapi kejutan besar. Nenek moyang tingkat suci pasti akan keluar dari pengasingan. Saya khawatir seluruh benua Cina Tengah akan terlibat dan menjadi gelisah. Untuk keluarga besar seperti keluarga Jiang, 2 ahli waris telah meninggal. Jika mereka tidak menemukan pembunuhnya dan membunuh 9 klan, mereka dapat menyelamatkan mukanya. Bagaimana pandangan dunia luar terhadap mereka? Kini bukan lagi soal meninggalnya kedua ahli waris tersebut, melainkan soal wajah keluarga Jiang dan kehormatan keluarga. Setelah ahli waris meninggal, Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mengolahnya. Kehilangan muka dan kehilangan kehormatan keluarga adalah masalah besarnya. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan mukanya, keluarga Jiang pasti akan mengambil langkah besar selanjutnya. Distrik Barat akan menjadi wilayah terpenting. Bagaimanapun, Jiang Tianxing dan Jiang Tiansheng keduanya meninggal di Distrik Barat. Membunuh puluhan orang kuat dari keluarga Jiang. Lindong bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia perlahan beradaptasi dengan dunia hutan ini. Jika Anda ingin bertahan hidup,
Anda tidak dapat memiliki kebaikan apapun. Jika dia membiarkan Jiang Tiansheng dan yang lainnya pergi hari ini, tidak akan lama lagi Jiang Tiansheng membawa lebih banyak orang yang lebih kuat dari keluarga Jiang untuk membalas dendam. Dia tidak akan pernah menyerah sampai dia bunuh diri. Meski Lindong tidak takut, tetapi untuk mengurangi masalah dan menghilangkannya untuk selamanya, lebih baik dibunuh secara langsung. Setelah menyelesaikan semuanya, Lindong menemukan sesuatu mengambang di sana tempat Jiang Tiansheng meninggal. Dia tidak dihancurkan oleh kekuatan sucinya sendiri. Sepertinya itu hal yang bagus. Lindong menerimanya dengan santai. Kemudian dia berbalik dan melihat ke kehampaan dan berkata, "Nona Su, keluarlah setelah pertunjukan selesai. Kita harus kembali. Jika tidak, jika seseorang datang dan melihat kita nanti, itu akan merepotkan. Keluarga Jiang adalah lagi pula keluarga besar. Jika mereka tak terbatas, balas dendam tanpa akhir juga merepotkan." Lindong baru saja selesai berbicara. Kekosongan di mana matanya bergetar, dan segera retakan muncul, dan sesosok tubuh cantik keluar dari celah itu. Sosok tersebut tak lain adalah Su Sueling. Ketika dia keluar dari ruang kerja Su Jingyuan, dia mendengar bahwa Lindong telah meninggalkan markas besar perusahaan perdagangan kornukopiah. Mengetahui bahwa Lindong sedang mencari masalah dengan Jiang Tiansheng, Su Sueling segera mengikutinya. Akhirnya, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Meskipun Su Jingyuan sudah tahu bahwa Lindong adalah orang kuat di alam suci. Saat Anda melihat momen ini dengan mata kepala sendiri, itu masih menimbulkan kejutan besar bagi Su Sueling. Lusinan orang kuat dari keluarga Jiang dibunuh secara diam-diam. Ada juga 2 tingkat tertinggi tahap akhir. Kekuatan ini tidak rendah bahkan di alam Xingsu. Menghadapi Lindong, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apakah ini wilayah orang suci? Kekuatannya memang sangat menakutkan. Bahkan kakek 7, orang suci setengah langkah, mungkin bukan musuh Lindong Yihe. Ini adalah pertama kalinya Su Sueling melihat prajurit tingkat Sein yang kuat bertarung dengan matanya sendiri. Keluarga Su memiliki beberapa leluhur setingkat orang suci, tetapi mereka semua mengasingkan diri di tanah leluhur mereka. Ketika mereka jarang keluar, Su Sueling belum pernah melihat mereka membunuh siapapun. Su Sueling keluar dari celah luar angkasa, melihat Lindong berdiri dengan bangga di kehampaan tidak jauh dari sana. Mata indahnya bersinar karena terkejut. Di saat yang sama, keterkejutan di hatiku tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Siapa sangka, pemuda di depanku sebenarnya adalah pria kuat di alam suci. Jika dia hanyalah orang kuat di alam suci, tidak pantas Su Sueling begitu bersemangat. Bagaimanapun, alam suci juga dibagi menjadi tingkat suci semu, tingkat suci sejati, dan tingkat raja suci. Ada lebih dari 1 ahli tingkat suci sejati di keluarga Su. Kuncinya adalah Lindong masih terlalu muda. Potensi masa depannya dan master misterius di belakangnya membuat Su Sueling sangat bersemangat. Orang suci yang begitu muda dan berkuasa, pencapaian di masa depan tidak terbatas. Su Sueling mendatangi Lindong di udara, melipat tangannya dan meletakkannya di sisi kanan pinggangnya. Dia berjongkok sedikit, memberi hormat pada Lindong dengan hormat, dan kemudian berkata, "Tuan Lin." Sueling sangat sopan. "Apa yang Nona Su lakukan?" Lindong bertanya dengan bingung. Tuan Lin, Sueling dulu tidak menghormati Anda. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, Tuan Sueling. Itu karena Sueling berpandangan pendek dan tidak mengenali gaya tuan muda. Setelah melihatnya hari ini, Sueling menyadari bahwa tuan muda telah meninggal. Berdiri di puncak alam Xingsu benar-benar mengejutkan Sue. Ling ingin hal-hal lain terlibat, jadi saya tidak pernah terungkap.
Kekuatan saya sendiri terpaksa mengambil tindakan kali ini karena urusan Jiang Tianxing dan Jiang Tiansheng adalah kehormatan bagi Sueling untuk diakui oleh Anda dan menjadi teman Anda. Apa yang terjadi pada Jiang Tianxing juga disebabkan oleh saya. Mulai sekarang, saya akan melayani Tuan Muda dengan sepenuh hati dan melakukan pekerjaan dengan baik di perusahaan perdagangan Donglai secepat mungkin, sehingga Tuan Muda dapat berbisnis dengan tuanmu. Lin Dong awalnya ingin mengatakannya, pesanlah sesuatu, tetapi setelah mendengar kata-kata terakhir Su Sueling, dia menyerah. Selama Su Sueling membangun perusahaan dagang Donglai, tidak ada hal lain yang penting. Keluarga Jiang memiliki leluhur di tingkat orang suci sejati, jadi mereka masih harus menerobos ke tingkat orang suci sejati terlebih dahulu. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini pada tahap awal tingkat suci semu, bahkan dengan bantuan kekuatan spiritual, pedang jahat, dan palu petir, ia masih terlalu enggan untuk menghadapi tingkat suci yang sebenarnya. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nona Su. Saya ingin meminta Nona Su untuk lebih memperhatikan masalah perusahaan dagang Donglai. Selama hal itu memungkinkan saya untuk menyampaikan pekerjaan dan membuat guru bahagia, Anda dapat meminta bantuan Nona Su. Permintaan apapun, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikannya. Jika saya tidak dapat melakukannya, maka saya akan menyerahkannya kepada tuan saya. Kata Su Sueling dengan ekspresi terkejut. Inilah yang dia tunggu-tunggu. Mengingat posisi Lin Dong di hati tuannya, selama dia membuka mulut, tuannya pasti akan setuju untuk membantu. Bantuan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Sen King adalah yang paling dibutuhkan keluarga Su saat ini. Terima kasih, Tuan Lin. Ayo kembali sekarang, saya ingin segera bekerja dan menyelesaikan misi Anda secepat mungkin. Dia tidak sabar sekarang, Pang Haosen mungkin bisa menerobos alam suci setengah langkah pada suatu saat nanti. Keluarga Pang pasti akan datang untuk membicarakan pernikahan saat itu. Pada periode ini, ada beberapa prestasi yang harus ditorehkan. Persis seperti yang kuinginkan, Lin Dong berkata sambil tersenyum. Ia juga berharap Su Sueling dapat mengembangkan perusahaan dagang Donglai secepatnya. Tentu saja, mengeluarkan uang untuk mendapatkan poin ketuhanan adalah tujuan akhir. Keduanya mengoyak ruang, memasuki ruang dimensi tinggi, dan dengan cepat kembali ke markas besar perusahaan perdagangan kornukopiah. Tak lama setelah mereka pergi, perlahan, seseorang mendekat ke sini. Masih ada orang yang tidak takut mati, atau yang memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, datang untuk ikut bersenang-senang. Tapi Lin Dong tidak meninggalkan jejak, orang-orang ini ditakdirkan untuk gagal. Distrik timur benua Tiongkok Tengah, ada sekelompok bangunan kuno yang tenang. Ini adalah rumah leluhur keluarga Jiang. Anggota keluarga Jiang yang tak terhitung jumlahnya tinggal dan berlatih di sini. Saat ini, Jiang Yuan, kepala keluarga Jiang, sedang menulis di ruang kerja. Ini adalah salah satu hobinya yang hebat, habiskan sebagian dari setiap hari untuk berlatih. Sementara Jiang Yuan tenggelam dalam kata-kata yang ditulisnya. Dong dong dong, terdengar ketukan cepat di pintu. Jiang Yuan mengerutkan kening, semua orang di keluarga Jiang mengetahuinya. Saat dia sedang menulis, dia tidak suka diganggu. Karena kamu berani mengetuk pintu saat ini, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Meski hatiku tidak bahagia, tapi Jiang Yuan masih berkata, masuk. Seorang lelaki tua berambut abu-abu membuka pintu dan masuk. Orang ini adalah Jiang Jue, kepala pengurus keluarga Jiang. Di saat yang sama, dia juga merupakan orang kuat di puncak level tertinggi. Tuan, Jiang Jue berteriak dengan hormat setelah masuk. Mengapa kamu begitu cemas? Tuan, berita baru saja datang dari rumah leluhur. Tuan muda tertua Jiang Tiansheng telah meninggal.
Kartu hidupnya baru saja dihancurkan. Semua tuan yang dikirim oleh keluarga Jiang juga mati. Seluruh pasukan dimusnahkan, tidak satu pun dari mereka tetap di sini. Bang, apa? Tian-Tian sudah mati? Jiang Yuan melompat. Ya, Patriark, ini benar sekali. Saya telah memastikannya. Dia tidak berani melaporkannya kepada kepala keluarga jika dia tidak memiliki sesuatu yang pasti. Segera panggil semua orang untuk pertemuan keluarga. Saya ingin melihat siapa yang berani membunuh dua ahli waris keluarga Jiang saya satu demi satu. Apakah menurut Anda keluarga Jiang saya bodoh? Sungguh memalukan memulai masalah di keluarga Tai Sui kepala. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Kata Jiang Yuan dengan marah. Ya, kepala keluarga, saya akan turun dan mengadakan pertemuan keluarga, kata Jiang Jue dan keluar dari ruang kerja. Jiang Yuan berdiri di sana, sangat marah. Berapa lama pewaris kedua keluarga Jiang meninggal? Pelaku sebenarnya belum ditemukan, sekarang bahkan ahli waris pertama sudah meninggal. Bukankah ini tamparan di wajah keluarga Jiang? Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Tidak akan cukup untuk meredam amarah keluarga Jiang jika mereka tidak mengetahui dan memusnahkan 9 klan tersebut. Tidak butuh waktu lama. Dang, dang, dang. 9 bel besar berbunyi berturut-turut. Hal itu merusak ketenangan kediaman utama keluarga Jiang. Sosok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari berbagai bangunan, melompat ke udara, dan dengan cepat bergegas menuju aula utama. Bunyi 9 lonceng adalah panggilan tingkat tertinggi untuk keluarga Jiang. Semua anggota keluarga Jiang yang mendengar ini harus pergi ke aula utama, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Aula utama keluarga Jiang, kepala keluarga Jiang, Jiang Yuan, sedang duduk di kursi utama dengan wajah muram. Anggota inti keluarga Jiang lainnya juga serupa. Setiap orang memiliki ekspresi serius yang luar biasa di wajahnya. Jelas mereka semua tahu tentang pembunuhan Jiang Tiansheng. 2 ahli waris dibunuh satu demi satu. Keluarga Jiang telah didorong ke garis depan. Suatu ketika masalah ini tidak ditangani dengan baik. Pukulan terhadap reputasi keluarga Jiang pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dalam daftar mereka yang meninggal kali ini, ada 2 orang tingkat tertinggi yang terlambat. Akibatnya, semua orang masih tersapu bersih. Ini menunjukkan betapa kuatnya musuh. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Saya khawatir kita harus meminta nenek moyang kita melakukan ini. Tentu saja para leluhur ingin mengundang Anda. Sikap keluarga Jiang juga harus ditunjukkan. 2 ahli waris meninggal, tidak mungkin untuk bertindak diam-diam. Jika tidak, dunia luar akan mengira tidak ada seorang pun di keluarga Jiang. Lin Dong dan Su Sueling kembali ke markas besar perusahaan perdagangan kornukopia. Su Sueling kemudian menggunakan statusnya sebagai nyonya ketiga perusahaan perdagangan kornukopia untuk mulai berinvestasi dalam pengembangan perusahaan perdagangan Donglai. Dengan instruksi dari manajer umum Su Jingyuan, seluruh pelanggan saluran perusahaan perdagangan kornukopia akan dibuka untuk perusahaan perdagangan Donglai. Terlalu mudah untuk mengembangkan bisnis jika Anda punya uang dan saluran. Pada tahap awal, Anda hanya perlu membeli dan membeli. Pertama, beli beberapa rumah mewah dan tentukan lokasi kantor pusatnya. Kemudian mulai membuka cabang di berbagai kawasan perdagangan besar. Sudah siap untuk dijalankan, saluran ini akan disediakan oleh Cornucopia Trading Company. Adapun stafnya, transfer saja langsung dari Cornucopia Trading Company. Tapi Lindong juga memberitahu Su Sueling, Anda dapat menggunakan personel, saluran, dan berbagai sumber daya perusahaan perdagangan kornukopia, tetapi Anda harus mengeluarkan uang. Dengan kata lain, perusahaan dagang Donglai harus membeli dari perusahaan dagang kornukopia.
Ini adalah intinya dan tidak bisa dilewati. Apa yang Anda maksud dengan saudara yang menyelesaikan rekening dengan jelas? Ia juga mengatakan bahwa ia enggan memanfaatkan perusahaan dagang kornukopiah karena statusnya. Faktanya, dia hanya ingin Su Sueling mengeluarkan lebih banyak uang agar dia bisa mendapatkan lebih banyak poin dewa. Su Sueling melihat Lindong berkata dengan sungguh-sungguh, "Lakukan saja apa yang dia katakan." Lagi pula, Lindong juga punya banyak uang. Di mata Su Sueling, uang tidak penting sama sekali. Tidak ada belas kasihan sama sekali jika menyangkut bunga. Inilah yang diinginkan Lindong. Saat Su Sueling sibuk bekerja di perusahaan perdagangan Donglai, Lindong tidak melakukan apapun. Dua keluarga besar di Tiongkok Tengah, keluarga Jiang dan keluarga Su, keduanya mengundang leluhur setingkat orang suci. Keluarga Jiang sedang mencari pembunuh Jiang Tianxing dan Jiang Tiansheng. Keluarga Su ingin mengetahui keaslian identitas Lindong. Jika apa yang dikatakan Su Jingyuan itu benar, Lindong bukan hanya ahli muda tingkat suci, tetapi ada juga master tingkat Raja Suci yang berdiri di belakangnya. Demi lepas dari kendali keluarga Pang dan menjaga keberlangsungan kejayaan keluarga Su, mau tidak mau keluarga Su akan mengambil risiko. Ambisi keluarga Pang, keluarga Su sudah mengetahui hal ini. Hanya saja saya tidak pernah sempat menghilangkannya. Sekarang kesempatan telah tiba. Tidak ada alasan mengapa keluarga Su tidak memperhatikannya. Jadi bahkan alam suci pun diutus. Lindong belum mengetahuinya. Nenek moyang tingkat suci dari dua keluarga besar semuanya keluar untuknya. Saat ini, Lindong sedang bermain dengan benda yang jatuh dari Jiang Tiansheng di kamarnya. Ini adalah batu seukuran kepalan tangan, permukaannya sangat halus. Sama seperti batu giok di bumi, benda ini bisa menahan kekuatan suciku tanpa rusak, jadi itu pasti bagus. Hanya saja Lindong melihat ke kiri dan ke kanan, namun dia tetap tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa dan tidak bisa menemukan rahasia dari batu kecil ini. Sistem tidak muncul secara aktif untuk memperkenalkan asal-muasal batu ini. Dia awalnya ingin menanyakannya pada Su Sueling. Dengan pengetahuan Su Sueling yang luas, dia seharusnya mengetahui asal-muasal batu kecil ini. Namun saat ini, Su Sueling sedang sibuk dengan perusahaan dagang Donglai. Lindong tidak ingin mengganggunya untuk saat ini. Yang paling penting adalah mengembangkan perusahaan perdagangan Donglai sesegera mungkin, membelanjakan uangnya, mendapatkan poin dewa, dan menerobos ke level orang suci sejati. Pelajari sendiri materi batu secara perlahan. Jika Anda benar-benar tidak bisa mengetahuinya melalui penelitian, tunggu sampai Su Sueling mengetahuinya dan Bank Dagang Donglai berada di jalur yang benar. Lalu mintalah bantuannya. Setelah lama bermain-main dengannya, Lindong menggunakan berbagai teknik termasuk mencubit, menggosok, menguleni, dan melempar. Tidak ada yang ditemukan kecuali batu kecil itu sangat keras. Mungkinkah ia hanya memiliki kekuatan? Lindong tidak begitu percaya. Jika itu hanya sulit, mustahil bagi Jiang Tiansheng untuk membawanya. Dengan status Jiang Tiansheng, itu pasti ada gunanya sebelum dia membawanya. Karena sistem tidak mengambil inisiatif untuk memperkenalkan. Kemudian nyalakan sistem dan lihat apakah ada reaksi. Lindong kemudian membuka panel sistemnya. Host, Lindong. Saldo, 9 kuadriliun 985 triliun 701 miliar 990 juta. Koin bintang Yuan, fisik, level pertama dari level Sudo Sein. 10.000 poin dewa dapat ditingkatkan ke 1 level. Semangat, tingkat tertinggi 10. 100.000 poin dewa dapat ditingkatkan. Kekuatan tempur, Sein level keterampilan tempur awal level Sudo Sein. Void Divine Fist, sempurna. Shattering Sky Palm, sempurna. Teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna.
Keterampilan, pengobatan kuno, sempurna, poin kekuatan ilahi, 900. Tidak ada perubahan dalam sistem data. Bank Umum Donglai belum mulai mengeluarkan uang secara resmi, dan kini sedang melakukan persiapan personel. Namun, Su Sueling memberitahu Lindong bahwa Bank Komersial Donglai akan membeli beberapa rumah mewah sebagai kantor pusatnya dalam 2 hari ke depan dan akan segera mulai membelanjakan uangnya. Dan akan ada lebih banyak tempat untuk membelanjakan uang. Mendirikan cabang di area perdagangan yang besar memerlukan pembelian berbagai sumber daya setelah operasi normal. Jika Anda ingin mengembangkan Bank Umum Donglai dalam waktu singkat, dana sangatlah penting. Lindong tentu menginginkannya. Bukankah dia mendirikan perusahaan dagang Donglai hanya untuk mengeluarkan uang guna mendapatkan poin dewa? Yang terbaik adalah menghabiskan ratusan miliar level sesegera mungkin agar kekuatan Anda menembus level suci sejati terlebih dahulu. Data sistem tidak perlu dilihat. Lindong mengambil batu itu, meletakkannya di depan matanya, dan menimpanya dengan panel sistem yang tidak terlihat untuk melihat apakah sistem dapat mengenalinya. Setelah keduanya bertemu, seperti yang diharapkan, sistem berubah dan jendela baru muncul. Batu luar angkasa dasar. Batu luar angkasa adalah sejenis biji dengan kemampuan khusus di alam semesta. Ini adalah harta yang sangat langka, berisi kekuatan ruang. Setelah dimurnikan, dapat digunakan sebagai wadah penyimpanan. Batu luar angkasa ada 1 meter kubik ruang penyimpanan di dalamnya, dan ada 10 meter kubik ruang penyimpanan di ruang tingkat pertama. Dengan analogi, setiap kali tingkat batu luar angkasa meningkat, ruang penyimpanan internal akan meningkat 10 kali lipat, dan nilainya juga akan meningkat puluhan kali lipat. Ruang penyimpanan di batu luar angkasa tingkat lanjut akan mencapai 100 meter kubik. Penggunaan batu luar angkasa terbatas. Tidak semua orang bisa menggunakannya. Hanya mereka yang telah mengembangkan kekuatan spiritual yang bisa gunakanlah. Caranya sangat sederhana. Gunakan kekuatan mental untuk membuka ruang dalam batu luar angkasa, dan kemudian Anda dapat menyimpan barang Anda sendiri. Makhluk hidup tidak dapat disimpan di dalam batu luar angkasa. Jadi tuan rumah harus menggunakannya dengan hati-hati. Pengenalan sistem berakhir di sini. Setelah Lindong membacanya, matanya bersinar terang. Ini sebenarnya harta karun luar angkasa yang bisa menyimpan barang. Hal ini sangat berguna bagi Lindong. Meski hanya batu luar angkasa primer, ruang penyimpanannya hanya 1 meter kubik, dan kotak pedang tidak bisa diletakkan di dalamnya. Tapi setidaknya cairan buah bunga bisa dimasukkan ke dalamnya. Membawa toples wine kemanapun Anda pergi memang agak merepotkan. Dan karena ada batu luar angkasa primer, maka harus ada batu luar angkasa tingkat lanjut. Jika Anda bisa membeli batu luar angkasa super, ruang penyimpanan 10 meter kubik dan kotak pedang bisa dimasukkan ke dalamnya. Jika Anda punya waktu, mintalah Su Jingyuan untuk melihat apakah perusahaan perdagangan kornukopia menjual batu luar angkasa super. Jika begitu, tidak peduli berapa banyak yang Anda belanjakan, Anda harus membelinya. Ini tidak hanya menghasilkan poin ilahi, itu juga dapat menyimpan lebih banyak barang. Bersambung.